Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 12. Hati makhluk tua itu tenang kembali. Apakah dia mata-mata yang ditanamkan di sini oleh Butibun, gumamnya kemudian. Menjelang senja. Laksaan Li tidak terlihat awan. Air sungai tenang sekali. Sebuah kapal besar berlayar 3 berhenti di tengah sungai. Di tiang atas berkibar sebuah bendera berwarna putih. Di tengahnya tampak sebuah telapak darah. Tidak usah diragukan lagi, kapal tersebut pasti milik Butibun. Memang benar, salah satu dari 4 Huhoat Butibun, Han Chiang Tiaoxiu duduk di dalam kapal. Tidak lama kemudian dia mengeluarkan pancingannya dan melemparkannya ke dalam sungai. Entah apa yang dipancingnya kali ini. Di angkasa terlihat seekor merpati melintas. Tali pancing Han Chiang Tiaoxiu segera dilontarkan. Kaki burung merpati itu terkait dan ditariknya. Dia segera membuka tabung yang terikat di kaki burung tersebut dan mengambil surat yang ada di dalamnya. Setelah itu dilepaskannya burung itu kembali. Cepat dia membuka surat tersebut dan membaca isinya. Wajahnya menjadi semakin tegang. Tergesa-gesa dia masuk ke dalam kabin kapal. Toku Hong sedang beristirahat di dalam sebuah kabin. Lukanya hampir sembuh secara keseluruhan. Kong Sun Hong malah masih duduk di atas tempat tidur. Dia masih belum bisa bergerak. Kabar apa yang dibawa oleh merpati pos kita? Tanya Toku Hong. Han Chiang Tiaoxiu membeberkan surat tersebut di atas meja. Orang kita sudah berhasil menyelidiki komplotan yang menyamar dan memalsukan kita serta melakukan berbagai pembunuhan, sahutnya serius. Toku Hong melihat sekilas. Kemudian dia menyerahkan surat itu kepada Kong Sun Hong. Tampaknya orang-orang kita harus disuruh ke Go Hok Kek Chan dan menyelidiki semuanya. Biar Lohu saja yang pergi, sahut Han Chiang Tiaoxiu. Aku juga, kata Toku Hong. Sumoy, panggil Kong Sun Hong. Lukamu belum sembuh, kau tinggal saja di kapal ini, tukas Toku Hong yang mengerti maksud hati suhengnya. Kong Sun Hong tertawa getir. Han Chiang Tiaoxiu mengerlingnya sekilas dan tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan menjaga Toa Xiaoqia baik-baik, katanya. Kong Sun Hong terpaksa menganggukkan kepalanya. Go Hok Kek Chan adalah sebuah penginapan besar. Di bawahnya terdapat sebuah rumah makan yang mewah. Tamu berdatangan tiada hentinya. Han Chiang Tiaoxiu dan Toku Hong tidak mencari tempat duduk. Mereka langsung menuju meja kasir. Han Chiang Tiaoxiu mengeluarkan sebuah tanda pengenal bertuliskan, Buti, dan meletakkannya di atas meja. Dia menyebut, Wei Tian Wei Toa, Jujit Fang Tiong, dengan suara lirih. Chiang Kui Jin, pemilik penginapan, tertegun. Huruf Tian kamar nomor 3, sahutnya dengan suara berbisik. Kemudian dia menolehkan kepalanya dan memanggil. Changpo. Seorang pelayan segera mendatangi dengan tergesa-gesa. Antar kedua tamu ke kamar nomor 3 dengan huruf Tian, kata Chiang Kui itu selanjutnya. Changpo membungkukkan tubuhnya dengan hormat. Liongwi, silakan, katanya. Kamar itu berada di tingkat 2. Dari jendela orang bisa melihat ke jalanan. Ruangannya besar sekali. Di dalamnya sudah menunggu 2 orang laki-laki berpakaian mewah. Pintu kamar didorong. Kedua laki-laki berpakaian mewah itu segera menyongsong ke depan. Tancu cabang ke-12 Lim Seng dan Hu Tancu Chen Bu menghadap Toa Xiaoqia dan Hu Hoat, kata mereka serentak. Toku Hong menyahut dengan datar. Bagaimana hasil penyelidikan kalian? Tanya Han Chiang Tiaoxiu. Liongwi silakan duduk dulu, kata Lim Seng ambil menarik 2 buah bangku ke hadapan meja. Chen Bu segera mengeluarkan 2 buah kertas gambar dan membentangnya di atas meja. Di atas gambar-gambar itu terlihat 2 orang wanita dengan dandanan yang berlainan, keduanya berusia setengah baya. Setelah kejadian itu, kami menangkap 247 orang dari 97 keluarga untuk ditanyai. Setelah melalui pemeriksaan yang panjang, kami menggunakan cara mengenali orang dengan lukisan. Akhirnya kami mendapatkan lukisan yang satu ini, kata Lim Seng sambil mengunjuk ke gambar yang sebelah kiri. Siapa orang ini? Di atas Sunji. Lim Seng menunjuk ke arah wajah di lukisan itu. Wanita ini adalah ibu kandung Fu Gioksu. Dialah Fu Hujin yang sebenarnya. Lalu, yang ini, tanya Toku Hong. Dialah wanita yang terbunuh itu.
Kami mengutus sejumlah anak buah untuk menggali kuburan sepanjang malam. Setelah itu kami melukis wajah perempuan ini dan kami perlihatkan kepada para tetangga yang kami tangkap itu. Mereka semua mengenalinya sebagai inang pengasuh keluarga Fu, sahut Lim Seng. Mata Toku Hong beralih ke arah lukisan ibu kandung Fu Gyoksu. Aku takut yang ini juga palsu, gumamnya. Tentang palsu atau benarnya, kami hanya tahu dari para penduduk sebelum Chi Siong Tojin diajak masuk ke rumah itu, sahut Lim Seng. Toku Hong menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Memang Fu Hujin ini juga jadi masalah, kata Lim Seng selanjutnya. Chen Bu mengeluarkan lagi secarik kertas dan membebernya kembali di atas meja. Di atasnya tertera huruf-huruf kecil. Chen Bu segera membacanya. Menurut laporan dari pedagang Yutian, tahun lalu bulan 6 tanggal 6, pernah terlihat orang-orang ini muncul di jalan raya di kota Hunliong. Pada saat itu, mereka menggotong babi panggang dalam jumlah yang banyak, maka dari itu menarik perhatian orang. Teruskan, kata Toku Hong. Menurut laporan pedagang Wang Kiat, tahun yang sama bulan 8 tanggal 12, orang-orang ini pernah muncul di Chengguecheng dan membeli kain dalam jumlah yang besar. Menurut laporan pedagang Chai Sing, tahun kedua bulan 3 tanggal 9, orang-orang ini pernah muncul di Pekka Acik. Pada saat itu, mereka memesan berbagai senjata dalam jumlah yang besar pula. Orang-orang ini memang mencurigakan, kata Toku Hong. Ada bukti apa lagi? Di sini juga terdapat beberapa kwitansi dari berbagai toko. Menurut laporan, keluarga Fu membeli peti mati sejumlah 59 buah. Namun ketika orang-orang kami menggali kuburan, jumlah mayat hanya ada 50. Dan mereka bukan terdiri dari orang-orang yang sehari-harinya keluar masuk rumah keluarga Fu. Ada lagi, tukas Lim Seng. Kami berhasil menyelidiki toko yang membuat panji telapak darah palsu. Kami memaksa pemiliknya berbicara. Dia mengatakan bahwa 3 bulan sebelumnya keluarga Fu memesan panji tersebut sebanyak 3 kodi. Kemudian kami berhasil menemukan setengah kodi dalam kamar keluarga Fu. 2 kodi lainnya ditemukan tertanam di dalam tanah, kata Chen Bu. Urusan ini kalian selidiki dengan baik. Pulang ke rumah nanti aku akan mengatakannya kepada ayah. Agar kalian menerima hadiah yang sesuai, puji Toku Hong. Lim Seng dan Chen Bu senang sekali mendengar janji itu. Mereka segera berdiri dan menjura dalam-dalam. Terima kasih, Toa Xiaoqia, kata mereka serentak. Di mana orang-orang itu sekarang? Di toko obat seberang jalan, sahut Lim Seng sambil melangkah menuju jendela. Dia menyingkapkan tirai jendela tersebut. Han Chiang Tiaoxiu dan Toku Hong menghampiri. Tampak sebuah toko obat ada di seberang jalan. Toko itu tidak seberapa besar. Di atasnya terdapat sebuah papan merek bertulisan, Poci, 2 huruf. Kita sudah menyelidiki toko obat ini kurang lebih 2 bulan lamanya, kata Lim Seng menjelaskan. Apakah kau melihat adanya orang yang mencurigakan keluar masuk toko tersebut? Tanya Toku Hong. Setiap 7 hari sekali, pasti ada seseorang yang sangat misterius datang ke tempat ini. Jelaskan. Orang itu memakai topi pandan berbentuk aneh. Sebagian wajahnya tertutup oleh topi tersebut, seakan takut ada orang yang mengenali wajah aslinya. Setiap kali keluar masuk selalu bertangan kosong. Tampaknya dia serang tokoh penting dalam komplotan tersebut. Apakah kalian ada melakukan gerakan apa-apa? Tanya Han Chiang Tiaoxiu. Kami takut memukul rumput mengejutkan ular. Oleh karena itu, kami hanya mengutus 2 orang anak buah kami yang menyamar dan mengawasi di depan toko tersebut. Kapan orang misterius itu akan muncul kembali? Hari ini. Turunkan perintah agar mereka mengawasi lebih ketat, kata Han Chiang Tiaoxiu. Lim Seng dan Chen Bu mengiyakan kemudian mengundurkan diri. Datang ke tempat ini. Jelaskan. Keadaan di luar toko obat tenang sekali. Dekat tembok sebelah kiri ada seorang tukang ramal sedang meramalkan nasib seseorang tamu. Ujung tembok sebelah kanan ada seorang pedagang buah. Tanpa sengaja, kereta buah tersenggol oleh tangannya dan buah-buahan jatuh bergelimpangan di tanah. Dia memungutnya cepat-cepat. Keadaan di dalam toko lebih sepi. Seorang laki-laki duduk di belakang meja sedang menyiapkan obat-obatan. Seorang laki-laki berpakaian abu-abu muncul dari jalan raya. Dengan langkah santai dia masuk ke dalam toko obat tersebut. Dia memakai sebuah topi pandan berbentuk aneh. Begitu rendahnya topi itu sehingga seluruh wajahnya hampir tidak terlihat.
Dialah orang misterius yang dikatakan oleh Lim Seng dan Chen Bu. Dia juga yang muncul belakangan di rumah keluarga Fu dan membunuh Ti Chiok dan Bok Chiok. Orang aneh tanpa wajah. Orang tua yang duduk di belakang meja segera berdiri menyambut. Silakan masuk ke ruangan dalam, katanya. Orang itu tidak menyahut sama sekali. Masih dengan gerakan santai dia masuk ke ruangan dalam. Orang itu yang kau maksudkan, tanya Toku Hong yang mengintip lewat celah jendela. Tidak salah, dialah orangnya, sahut Lim Seng cepat-cepat. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap. Sahut Lim Seng sambil mengepalkan tinjunya. Kapan waktu saja kita bisa bergerak? Tidak usah tergesa-gesa, sahut Toku Hong sambil tertawa dingin. Mereka sudah terkepung oleh orang-orang kita. Lihat saja perkembangan selanjutnya. Bagus. Han Chiang Tiaosiu setuju dengan usul itu. Apalagi Lim Seng dan Chen Bun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Kenyataannya di luar toko obat sudah bersembunyi banyak anggota Butibun. Asalkan ada perintah dari atasan, mereka akan segera bergerak. Ruangan dalam toko obat agak gelap. Belasan orang menunggu perintah di sekeliling situ. Mereka semua menatap ke arah manusia berpakaian abu-abu. Tidak ada seorang pun yang bersuara. Manusia berpakaian abu-abu itu berjalan mondar-mandir. Tampaknya dia sedang memikirkan sesuatu. Mata setiap orang mengikuti gerakan si manusia berpakaian abu-abu. Hati mereka tegang sekali. Kalian benar-benar ceroboh, tiba-tiba manusia berpakaian abu-abu itu berkata. Langkah kakinya terhenti. Tepat pada saat itu, di depan toko obat berhenti sebuah tandu. Tandu itu sangat mewah. 4 laki-laki bertubuh tegap menggotong tandu tersebut dan langsung masuk ke dalam toko obat. Orang tua yang duduk di belakang meja itu berubah hebat wajahnya melihat kedatangan tandu tersebut. Cepat ia berdiri untuk menyambut. Siapakah sebetulnya orang yang berada dalam tandu itu? Kami, semua orang tertegun. Rahasia tempat ini sudah bocor. Kalian malah tidak ada yang tahu, nada suara manusia berpakaian abu-abu itu terdengar marah sekali. Semua orang yang ada dalam ruangan itu kembali tertegun. Mereka saling lirik satu sama lainnya. Sekarang tempat ini sudah berada di bawah pengawasan pihak musuh. Tidak mungkin, tugas seorang laki-laki berusia setengah baya. Tindak tanduk kita selama ini selalu dirahasiakan. Kami selalu berhati-hati. Kalau sampai rahasia di sini bocor. Tidak mungkin. Manusia berpakaian abu-abu itu tertawa dingin. Entah siapa yang melaporkan kepada Congkoan, petugas dari pusat. Kalau yang dimaksudkan tukang ramai dan bocah penjual buah-buahan yang ada di luar toko. Mereka sudah ada di sini sejak 2 bulan yang lalu. Apakah tidak terlihat apa-apa yang mencurigakan pada diri mereka? Rasanya tidak. Justru aku merasa mereka terlalu istimewa, kata manusia berpakaian abu-abu itu sambil tertawa dingin terus-menerus. Peramal itu meramal berdasarkan dewa cukek. Seharusnya dia menggunakan 5 uang logam. Tapi tadi aku lihat dia hanya menggunakan 4 mata uang logam saja. Dengan bukti ini, sudah terang dia itu peramal gadungan, dia merandek sejenak. Mengenai bocah penjual buah-buahan itu, juga patut dicurigai. Tadi gerobaknya tersenggol. Aku sempat mendengar suara berdenting dari bawah gerobak tersebut. Dapat dipastikan bahwa dia menyembunyikan beberapa buah senjata di bawah gerobaknya. Lagi pula, terdengar sahutan suara seorang wanita berkumandang dari luar. Di atas penginapan Go Hoke-chan sudah ada yang mengawasi kita. Siapa lagi orang yang berada dalam tandu itu? Tanya Toku Hong heran. Tidak tahu. Lim Seng menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebelumnya belum pernah aku melihat adanya tandu semacam itu muncul di situ. Kemungkinan orang yang kedudukannya lebih tinggi dan diutus oleh ketua mereka untuk mengontrol keadaan, kata Han Chiang Tiaosiu dengan nada berat. Toku Hong juga mempunyai pendapat yang sama. Tapi dia diam saja. Selesai berkata, pintu didorong dari depan, seorang wanita melangkah masuk ke dalam. Wanita itu mencolok sekali dandanannya. Pakaiannya mewah, gayanya genit. Setiap kali melangkah pinggangnya lenggak-lenggok. Tangan kanannya menggenggam sebuah kotak kain yang sangat halus buatannya. Belasan orang yang melihat kedatangan wanita itu, tampak berubah hebat wajahnya.
Manusia berpakaian abu-abu itu segera menghampiri dan membungkuk hormat. Wanita yang berpakaian warna-warni itu tertawa merdu. Semua jendela yang menghadap ke tempat kita ini setengah terbuka. Hal ini tidak sulit diduganya. Manusia berpakaian abu-abu menganggukkan kepalanya. Wanita berpakaian abu-abu itu membalikkan tubuhnya dan menutup kembali pintu tadi. Manusia berpakaian abu-abu tadi segera menghunus pedangnya dan menikam leher laki-laki berusia setengah baya tadi. Congkoan, setiap orang yang ada dalam ruangan menyiratkan rasa terkejut yang tidak terkirakan. Gerakan pedang manusia berpakaian abu-abu berhenti. Pedangnya berkelebat ke kiri dan kanan. Kembali dia membunuh 5 orang yang ada dalam ruangan itu. Sisa orang-orang itu panik sekali. Mereka mengeluarkan senjatanya masing-masing. Manusia berpakaian abu-abu seakan memandang sebelah mata. Pedangnya kembali bergerak menembus jantung salah seorang yang tersisa. Hujan darah menciprat di mana-mana. 2 orang lagi tertikam oleh pedangnya. Kedua orang itu menjerit ngeri lalu roboh ke tanah. Ketika tubuh manusia berpakaian abu-abu itu melesat ke udara, salah seorang berusaha menerobos lewat jendela. Baru dia bermaksud menyelinapkan kepalanya ke dalam jendela tersebut, pedang manusia berpakaian abu-abu tadi sudah menebasnya dari belakang tepat di bagian kepala. Dia masih belum ingin berhenti. Selesai dengan yang satu, dia mengincar yang lain. Seorang laki-laki berusaha menghindar dan menyusup ke kolong meja, namun percuma. Pedang manusia berpakaian abu-abu itu menebas batang lehernya dan kepalanya segera melayang di udara dan jatuh ke tanah. Orang terakhir yang masih hidup tentu saja ketakutan setengah mati. Dia sadar tidak ada jalan keluar lagi. Akhirnya dia hanya berdiri menempelkan punggungnya di tembok menunggu kematian. Pedang manusia berpakaian abu-abu tidak mengenal kata belas kasihan. Dada orang itu ditikamnya sehingga menembus ke belakang. Belum sempat orang itu menjerit kesakitan, tubuhnya sudah roboh bermandikan darah. Warna merah menghiasi seluruh ruangan. Tembok maupun meja dan lantainya. Manusia berpakaian abu-abu itu tertawa dingin beberapa kali. Rasa bangganya belum lenyap, namun orang yang berada dalam ruangan itu sudah mati semua. Tandu mewah tadi digotong keluar kembali, mereka mengambil arah yang sama dengan datangnya. Orang tua pemilik toko obat itu mengantarkan sampai di depan dan menutup pintunya rapat-rapat. Melihat keadaan itu, kening Toku Hong segera berkerut. Han Chiang Tiaoxiu juga merasa curiga. Tampaknya ada yang tidak beres, katanya. Su Hoat, cepat kau kejar Tandu itu. Kalau bisa, selidiki di mana letak markas mereka yang lain, perintah Toku Hong. Han Chiang Tiaoxiu menganggukkan kepalanya dan mengundurkan diri. Yang lainnya ikut aku menyerbu ke dalam, perintah Toku Hong selanjutnya. Sepasang goloknya sudah disiapkan di tangan. Dia keluar menerobos jendela. Lim Seng dan Chen Bu segera mengikuti gerakannya. Begitu mencapai tanah, Lim Seng mengibaskan tangannya. Puluhan anak buah Butibun yang tadi menyamar sebagai tamu sebuah kedai minum segera berhamburan mendatangi. Pintu toko obat sudah tertutup rapat, dari dalam tidak terdengar sedikit suara pun. Dobrak pintu itu, kata Toku Hong. Para anggota Butibun segera mengiyakan. Mereka mengeluarkan senjata masing-masing dan menggempur pintu itu hingga roboh. Berbondong-bondong mereka menyerbu ke dalam. Untuk sesaat mereka tidak bisa melihat apa-apa, karena dalam ruangan itu dipenuhi asap tebal. Tentu ada orang yang melemparkan semacam granat sehingga ada waktu baginya untuk melarikan diri. Sekejap kemudian asap mulai menipis. Tampak orang tua pemilik toko obat duduk di belakang meja dengan kening bergurat luka. Orang tua itu sudah mati. Serbu, teriak Toku Hong. Dia langsung menerjang ke dalam. Lim Sen dan Chen Bu takut terjadi apa-apa pada nona besarnya, mereka mengikuti dari belakang. Di ruangan dalam terlihat mayat berserakan, darah segar masih menggenang di mana-mana, benar-benar sebuah pemandangan yang mengerikan. Toku Hong mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling ruangan. Pihak lawan sudah tahu kalau tindak tanduk mereka diawasi oleh kita, maka dia membunuh semua anak buahnya sendiri agar tidak sempat membocorkan rahasia lainnya, kata gadis itu. Baru saja selesai berkata, terdengar suara jeritan menyayat. Toku Hong membalikan tubuhnya dan menghambur ke arah asal suara. Sampai di depan toko obat dia melihat beberapa mayat anggota Butibun tergeletak di sana. Tukang ramal dan bocah penjajah buah juga sudah roboh dengan luka mengerikan.
Seorang manusia berpakaian abu-abu sedang bertempur dengan beberapa anggota Butibun lainnya. Gerakan manusia berpakaian abu-abu itu sangat cepat. Berhasil membunuh 2 orang, dia segera menutul kakinya meninggalkan tempat itu. Namun masih ada 2 orang anggota Butibun yang mengadang di depannya. Pedangnya berkelebat, keduanya mati seketika. Tokuhong menggertakkan giginya erat-erat. Dia mengejar manusia berpakaian abu-abu itu. Lim Seng dan Chen Bu segera mengikuti dari belakang. Tanpa memalingkan kepala sekalipun, manusia berpakaian abu-abu itu terus lari ke depan. Di jalanan para penduduk kalang kabut, mereka masuk ke dalam rumah masing-masing dan mengunci pintu rapat-rapat. Keluar dari kota, melintas daerah terpencil kemudian masuk ke dalam hutan. Tokuhong akhirnya berhasil mengejar manusia berpakaian abu-abu. Secepat kilat goloknya meluncur, manusia berpakaian abu-abu itu berkelit ke samping, kemudian meloncat ke atas sebatang pohon. Tampaknya dia hanya menghindar terus. Tokuhong curiga melihat tindak tanduknya. Namun dia tidak mau melepaskan manusia berpakaian abu-abu itu begitu saja. Dia menutulkan kakinya dan mencelat ke atas pohon yang sama. Goloknya sulit mencapai sasaran karena dedaunan yang lebat. Manusia berpakaian abu-abu itu seolah tengah mempermainkannya. Begitu Tokuhong naik ke atas pohon, dia meloncat turun kembali. Tokuhong gagal menebas manusia berpakaian abu-abu itu. Dia segera menyusul turun. Tepat pada saat itu, kaki si manusia berpakaian abu-abu baru mencapai tanah. Tokuhong yang menyusul belakangan mengayunkan goloknya ke bawah. Cerep, manusia berpakaian abu-abu sempat menggeser tubuhnya, namun topi pandanya yang berbentuk aneh tertebas juga oleh golok Tokuhong. Gadis itu segera mendarat di tanah dan berdiri berhadapan dengan manusia berpakaian abu-abu itu. Topi orang itu sudah terlepas. Sekarang terlihatlah apa yang ada di balik topi tersebut. Tokuhong berdiri tertegun. Orang itu sama sekali tidak mempunyai alis hidung ataupun mata. Wajahnya rata. Seumur hidupnya dia belum pernah melihat manusia semacam ini. Meskipun dia seorang gadis yang pemberani, namun menemui wajah semacam ini rasanya menggetarkan hatinya juga. Manusia berpakaian abu-abu itu segera menggunakan kesempatan ketika Tokuhong terlongong-longong untuk melesat dan meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Tokuhong baru tersadar, namun manusia berpakaian abu-abu itu sudah lenyap dari pandangan. Lim Seng dan Chen Bu menyusul tiba. "Xiao Chia, apakah orang itu sudah kabur?" tanya mereka panik. Tokuhong mengangguk kecil. Sinar matanya mengandung kecurigaan. "Apakah kalian bertemu dengan Su Hoat di perjalanan tadi?" tanyanya tiba-tiba. Lim Seng dan Chen Bu menggelengkan kepalanya serentak. "Dia pasti akan meninggalkan jejak sepanjang perjalanan, coba kalian cari," kata Tokuhong datar. "Apakah Xiao Chia khawatir terjadi sesuatu pada Su Hoat?" tanya Lim Seng. Tokuhong menganggukkan kepalanya berkali-kali. Pada saat itu, Hanchiang Tiaoxiu berada dalam jarak 3 li dari luar hutan. 4 orang laki-laki bertubuh tegap itu semakin lari semakin cepat. Gerakan mereka tidak seperti sedang menggotong sebuah tandu yang ada orang di dalamnya. Mereka masuk ke dalam hutan yang lebat. Daun-daun berguguran. Di dalam hutan juga tersorot sinar mentari. Cahaya menembus ranting-ranting dan dedaunan. Kabut mulai menebal. Hanchiang Tiaoxiu berlari melintasi daun-daun yang berguguran. Gerak-geriknya hati-hati, mata terus mengawasi tandu di depan sana. Meskipun di tanah berserakan daun-daun namun kaki Hanchiang Tiaoxiu yang menginjaknya tidak menerbitkan suara. Hal ini membuktikan tingginya ginkang yang dimiliki Su Hoat dari Butibun itu. Setelah berlari kurang lebih 3 depa, tiba-tiba 4 orang laki-laki itu menghentikan langkah kakinya. Mereka menurunkan tandu yang mewah tersebut. Mereka berpencaran dan meninggalkan tandu itu lalu melesat ke depan. Melihat keadaan itu, Hanchiang Tiaoxiu merasa heran sekali. Dia bergerak maju lagi beberapa langkah kemudian bersembunyi di balik sebatang pohon. Tandu itu sama sekali tidak memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan. Kabut di dalam hutan semakin tebal. Tidak terdengar kicauan burung ataupun deru suara angin. Begitu sunyinya bagai menginjak alam kematian. Tubuh Hanchiang Tiaoxiu berkelebat lagi. Persis seperti seekor kuda terbang melintasi atap tandu. Sret, tangannya bergerak. Tali pancingnya mengait atap tandu dan tersingkap seketika. Tidak ada reaksi apapun dari dalam tandu.
Tubuhnya mendarat di tanah. Telapak tangannya segera menghantam tandu tersebut. Suara hantaman telapak tangannya menggelegar. Tandu itu hancur berantakan. Di antara keping-kepingan yang berjatuhan, Han Chiang Tiao-siu menatap dengan tajam. Tidak ada orang yang meloncat keluar dari dalam tandu. Ternyata yang diikutinya sejak tadi adalah sebuah tandu kosong. Tiba-tiba sebuah suara tawa yang merdu bagai irama musik berkumandang, sebentar jelas sebentar sayup. Han Chiang Tiao-siu mendongakkan kepalanya. Sinar matahari masih menyorot lewat celah-celah pohon. Angin mulai bertiup kencang. Secarik sinar seperti pelangi melintas dari arah timur, atas pohon dan melayang ke bawah. Sinar mata Han Chiang Tiao-siu berpendar. Hatinya bergetar. Cahaya pelangi belum memudar. Kenyataannya yang melintas tadi memang bukan pelangi, melainkan seorang wanita dengan pakaian warna-warni. Dialah orang yang berada dalam tandu dan diikuti oleh Han Chiang Tiao-siu sejak keluar dari toko obat. Tadinya dia memang duduk di dalam tandu, tapi entah sejak kapan dia sudah keluar dari tandu dan bersembunyi di atas pohon. Kabut semakin menebal. Wanita itu juga semakin mempesona. Han Chiang Tiao-siu memandanginya tanpa berkedip. Tampak sinar mata ketakutan yang mencekam hati. Rupanya dia sudah tahu asal-usul wanita itu. Wanita itu tersenyum manis. Dia merapikan rambut di keningnya dengan jari tangannya yang indah. 10 tahun tidak berjumpa, tidak disangka sifatmu masih juga berangasan, katanya dengan suara merdu. Han Chiang Tiao-siu tidak menyahut. Jari tangannya tidak henti bergerak di atas bambu pancingannya. Tampaknya dia sedang mengukir, tapi matanya menatap wanita itu lekat-lekat. Kenapa? Sekarang kau sudah pandai menahan emosi, tanya wanita itu masih mengembangkan senyuman. Dia maju ke depan 1 langkah. Tanpa sadar Han Chiang Tiao-siu malah ikut mundur 1 langkah. Kau belum mati? Kau senang kalau aku mati? Tanya wanita itu. Senyumnya sudah lenyap. Senang sekali, sahut Han Chiang Tiao-siu sambil meluncurkan tali pancingnya ke arah tenggorokan wanita berpakaian warna-warni itu. Dengan tertawa dingin wanita itu menggeser tubuhnya. Tali pancing Han Chiang Tiao-siu lewat di samping lehernya. Hati Su Hoat dari Butibun ini semakin tegang. 10 tahun tidak bertemu, tampaknya ilmu wanita itu sudah maju pesat. Dulu saja dia bukan tandingannya, apalagi sekarang. Han Chiang Tiao-siu sudah dapat membayangkan akibat yang akan diterimanya. Namun dia tidak sudi menerima kematian begitu saja. Paling tidak namanya juga pernah menggetarkan dunia Kangou. Tali pancingnya dilontarkan kembali. Kali ini mengarah bagian belakang kepala wanita itu. Jaraknya sudah demikian dekat, tapi wanita itu masih tenang-tenang saja. Pada saat terakhir dia membungkukkan tubuhnya, tangan kanannya terangkat dan dengan sigap menyambut tali pancing tersebut. Belum lagi Han Chiang Tiao-siu tersadar, tangan kiri wanita itu sudah mengebas, serangkum hawa dingin menerpa. Beberapa buah senjata rahasia dilontarkan ke arah jantung Han Chiang Tiao-siu. Laki-laki itu segera berkelit namun terlambat. Meski tidak semua senjata rahasia mengenai tubuhnya, tapi yang pasti 3 buah paku sudah menancap di dalam dadanya. Wajahnya berubah hebat. Dia merasa dadanya panas sekali. Dengan susah payah dia berusaha menengok lukanya. Dadanya sudah hangus terbakar dan kulit di seluruh bagian depan tubuhnya berubah warna menjadi kebiru-biruan. Ternyata paku itu mengandung racun yang sangat keji. Wanita itu tertawa terkekeh. Gayanya memikat. Namun bagi Han Chiang Tiao-siu, wanita itu ibarat iblis yang demikian menakutkan. Matanya mendelik lebar-lebar. Tubuhnya terkapar di tanah, napas pun berhenti. Dengan tenang wanita itu menghampirinya. Dia menatap mayat Han Chiang Tiao-siu dengan kegairahan yang menyeramkan. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik pakaiannya. Isi botol itu berbentuk cairan, dituangkannya ke atas tubuh Han Chiang Tiao-siu. Wes, perlahan tubuh laki-laki lumer bagai es batu yang disiram air panas. Dalam waktu sekejap mata mayat itu tinggal seonggok darah dan uap yang mengepul dan perlahan sirna. Bahkan pakaian Han Chiang Tiao-siu tinggal potongan-potongan kecil saja. Bagaimana mungkin seorang wanita yang demikian cantik dapat melakukan perbuatan yang demikian keji? Rasanya mustahil, tapi kenyataannya memang benar ada. Angin bertiup semilir. Cahaya matahari makin terik. Kabut mulai menipis. Seret.
Sret, golok di tangan Toku Hong sibuk menyibak ranting pohon yang menjuntai menutupi jalan. Lim Seng dan Chen Bu masih mengikuti dari belakang. Han Chiang Tiao memang meninggalkan petunjuk-petunjuk di sepanjang perjalanan. Dalam Butibun ada kode tersendiri yang hanya dikenal oleh anak muridnya. Oleh karena itu, akhirnya Toku Hong berhasil juga mencapai tempat tersebut. Tandunya ada di sana, teriak Lim Seng sambil menuding ke depan. Aneh, kata Toku Hong yang malah menghentikan langkah kakinya. Chen Bu sendiri juga merasa heran. Mengapa tandu itu hancur tidak karuan? Mereka pasti pernah bertarung di tempat ini, gumam Toku Hong. Sepasang goloknya digenggam erat-erat. Dia menerjang ke depan Lim Seng dan Chen Bu saling melirik sekilas kemudian ikut menerjang. Namun sampai di depan hancuran tandu itu, tetap tidak ada reaksi yang mencurigakan. Tidak terlihat seorang manusia pun di tempat itu. Toku Hong mengedarkan pandangan matanya. Tiba-tiba dia melihat senjata Han Chiang Tiao tergeletak di atas tanah. Hatinya mulai tidak enak. Pancingan, serunya lirih. Mendengar seruan itu, Lim Seng segera menolehkan kepalanya. Matanya terbelalak. Bukankah itu senjata Suhu Hoat? Sudah pasti. Kening Toku Hong berkerut. Suhu Hoat memandang senjata lebih-lebih dari nyawanya sendiri. Bagaimana sekarang bisa ditinggalkan di sini? Lama sekali gadis itu termenung. Kemudian dia melihat genangan darah di dekat semak-semak. Genangan darah itu masih belum mengering. Angin bertiup, serangkum hawa amis menerpa. Toku Hong mengendus-endus pucuk hidungnya. Dia membungkukkan tubuhnya dan mengambil batang bambu senjata Han Chiang Tiao lalu diperhatikannya dengan seksama. Xiao Chia, coba kau lihat, kata Lim Seng seraya berjalan ke arah genangan darah tadi. Suhu Hoat pasti gugur dalam tugas. Sinar mata Toku Hong mengikuti langkah Lim Seng. Sedangkan genangan darah itu, dia hampir tidak sanggup meneruskan kata-katanya. Jangan-jangan genangan darah ini, lidah Lim Seng dan Chen Bu juga ikut menjadi kaku. Tubuh Toku Hong menggigil. Siapa yang mempunyai kemampuan melakukan semua ini? Tanya Chen Bu penasaran. Mata Toku Hong beralih kembali pada batang bambu di tangannya. Aku yakin jawabannya ada pada huruf di batang bambu ini, katanya. Apakah Xiao Chia dapat mengerti apa yang dimaksudkannya? Aku tidak mengerti, sahut Toku Hong sambil menggelengkan kepalanya. Rasanya huruf ini serupa dengan, I, hujan. Hujan, tebakan Toku Hong memang benar. Hujan. Lim Seng mengulangi kata-kata itu kembali. Apa yang dimaksudkan oleh Han Chiang Tiao dengan, hujan? Toku Hong mendongakkan wajahnya ke langit. Kembali angin bertiup. Kali ini lebih kencang. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dan hujan pun turun dengan deras membasahi wajah dan tubuh Toku Hong. Gadis itu mengangkat tangannya mengusap air hujan yang membasahi wajahnya. Perasaannya semakin sendu. Hujan, kata-kata yang sama keluar dari mulut ketiga Hoat lainnya dari Butibun. Nada dan wajah mereka sama kelamnya. Melihat guratan di atas bambu Han Chiang Tiao wajah mereka sudah berubah hebat. Tangan Qiu Buehu yang menggenggam batang bambu itu gemetar. Qian Binhut menarik napas panjang. Kalau bukan karena bertemu dengan hujan, Lao Su tidak mungkin akan mati demikian mengenaskan, katanya. Toku Hong tidak dapat menahan perasaannya lagi. Siapa sebetulnya, hujan, itu, desaknya. Orang dari Pikloksit, organisasi batu giok berjatuhan. Langit bergerak, hujan angin melanda, kilat dan geledek mengguncang bumi. Langit terdiam, tanah bagai cermin, batu giok berjatuhan. Suara Qian Binhut semakin bergetar. Menurut cerita yang tersebar, di Bulim pernah muncul serombongan manusia. Ilmu mereka sangat tinggi. Tidak banyak orang yang sanggup menghadapi mereka. Karena mereka datang dari Piklok. Di mana tempat itu tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan di batas langit. Dan ilmu mereka kuasai rata-rata keji dan telengas dan hampir tidak masuk akal. Benar, tanya Toku Hong penasaran. Qian Binhut tertawa. Tentu saja tidak. Meski urusan apapun, kalau sudah tersebar di dunia Bulim, pasti banyak bumbu yang ditambahkan. Sebuah cerita yang biasa saja bisa berubah menjadi menegangkan. Tapi cerita ini paling bertahan. Selama beberapa puluh tahun cerita ini menjadi semacam legenda. Mungkin karena bumbu-bumbu cerita masyarakat itulah,
Akhirnya orang-orang itu mengambil nama hujan, angin, kilat dan geledek. Kibasan lengan baju angin, paku dan jarum hujan, golok kilat, pedang geledek. Mereka mengguncangkan dunia persilatan dengan keahlian masing-masing. Namun mereka bukan ketuanya. Di balik mereka masih ada tokoh lain yang menjadi kepala. Orang itu disebut Langit. Siapa, Langit, yang kau maksud? Akan mati demikian mengenaskan, katanya. Langit adalah Tianti, Raja Langit. Konon ilmunya jauh di atas hujan, angin kilat ataupun geledek. Dia mempunyai permaisuri, selir, putra mahkota dan putri. Sayangnya, generasi demi generasi, kekuasaan mereka semakin pudar. 20 tahun yang lalu, karena banyaknya perbuatan jahat yang mereka lakukan, tempat persemayaman mereka yang disebut Istana Piklok diserbu oleh kaum pendekar. Bagaimana kesudahannya? Tanya Toku Hong semakin tertarik. Mereka berhasil meraih kemenangan, namun akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh Buncu. Maksudmu, ayahku? Tanya Toku Hong tercengang. Betul. Sinar mata Cian Binhut memancarkan semangat ketika menceritakan bagian itu. Sejak kekalahan itu, tidak pernah terdengar kabar berita mereka lagi. Setelah sekian lama, di dunia Kangou tersebar lagi berita bahwa mereka melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat yang disebut Xiao Yaokok, Lembah Bebas Merdeka. Xiao Yaokok. Mereka sendiri yang mengubah dan mengganti lembah tersebut dengan nama Xiao Yaokok. Mungkin maksudnya bahwa mereka telah terlepas dari kejaran orang-orang dunia Kangou dan sudah bebas merdeka. Cian Binhut tertawa getir. Tempat itu belum tentu menyenangkan dan sudah pasti sangat terpencil serta misterius. Begitu misteriusnya sampai saat ini orang-orang kita masih belum berhasil menemukan di mana letaknya. Butibun ada menyelidikinya. Mengapa selama ini aku tidak pernah tahu? Tanya Toku Hong dengan nada tidak senang. Kalau dikatakan, sebetulnya 10 tahun yang lalu kita sudah mulai mengurangi kegiatan penyelidikan ini. Kalaupun diteruskan, hanya karena atasan belum benar-benar menurunkan perintah untuk berhenti. Sebuah organisasi yang sudah lenyap selama 10 tahun, siapapun, lama-kelamaan orang pasti mulai melupakannya, kata Cian Binhut sambil menarik napas panjang. Mau tidak mau Toku Hong harus menyetujui pendapat ini. Kemunculan hujan kali ini, kalau dilihat dari berbagai jejak yang ditinggalkan, pasti mempunyai rencana tertentu. Tampaknya orang-orang Xiao Yaokok sudah mulai bergerak kembali, kata Cian Ben Hek Yudi kemudian. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Mata setiap orang terpusat pada wajah Cian Binhut. Huisyo itu mengelus-elus kepalanya yang gundul. Buncu sampai sekarang masih menutup diri. Pinceng rasa untuk sementara kita lihat dulu perkembangan. Loji, bagaimana pendapatmu? Qiu Guihu menganggukkan kepalanya. Aku juga merasa lebih baik kita menunggu Buncu baru mengambil keputusan. Toku Hong tertawa dingin. Apakah kita harus mendiamkan saja masalah ini? Katanya tajam. Qiu Guihu buru-buru menjelaskan. Tentu saja tidak. Masalahnya pihak lawan tampaknya tidak ingin terang-terangan bentrok dengan kita. Mereka tidak segan-segan membunuh semua anak buahnya yang ada di toko obat agar rahasianya tidak bocor. Lagi pula sampai sekarang kita tidak tahu di mana letak markas mereka yang sebenarnya. Andai kata kita mau mencari mereka, juga bukan urusan yang mudah. Betul. Cian Binhut menganggukkan kepalanya. Hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah menurunkan perintah ke semua anak cabang agar mereka harus berhati-hati dalam segala tindak tanduk dan secara diam-diam menyelidiki di mana letak Xiao Yaokok. Mereka toh sudah menyebarkan orang-orangnya di dunia Kangou, maka kita bisa mendapatkan sedikit petunjuk. Bagaimana kalau kita sudah menemukannya? Tanya Toku Hong. Lihat dulu apakah kita berhasil mengikut mereka sampai menemukan Xiao Yaokok. Setelah Buncu keluar nanti, kita langsung serang markas mereka. Toku Hong terdiam mendengar keterangan itu. Seorang tokoh yang berjuluk hujan saja sanggup membuat salah satu huat mereka Han Chiang Tiao Xiu berubah menjadi genangan darah. Meskipun pengalaman Toku Hong dalam dunia Kangou belum luas, namun dia dapat membayangkan kehebatan orang-orang Xiao Yaokok. Satu kentungan kemudian ratusan burung merpati dilepaskan dari kantor pusat Butibun. Suara keliningan berdenting. Suara kepak sayap bergemuruh. Serangkum ketegangan yang sulit diuraikan dengan kata-kata memenuhi tempat itu. Suara keliningan dari dekat lalu menjauh akhirnya menghilang.
Puluhan penunggang kuda menghambur cepat dari pintu kantor pusat Butibun. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah melalui latihan yang keras. Mereka bertugas menyebarkan berita ke cabang-cabang yang agak jauh. Bagi Butibun sendiri, muncul kembalinya Xiao Yaokok lebih membahayakan daripada Butongpai. Dilihat dari ahli-ahli berkuda yang mereka kerahkan, dapat membuktikan bahwa mereka menaruh perhatian khusus terhadap Xiao Yaokok. Sebelum Toku Buti keluar dari ruang latihannya, anggota Butibun pasti tidak berani mengambil tindakan yang akan menggemparkan dunia Kangou. Juga tidak ada orang yang berani memikul tanggung jawab seberat itu. Butibun mempunyai banyak cabang yang tersebar di mana-mana. Orang pilihan yang keluar dengan mengendarai kuda tadi juga bertugas melanjutkan penyelidikan setelah mengabarkan perintah dari kantor pusat. Kekuatan Butibun sekarang tentu jauh lebih hebat dibandingkan 20 tahun yang lalu. Hasil penyelidikan yang akan didapat sekarang juga tentu akan lebih banyak. Persiapan yang dilakukan sekarang adalah untuk berjaga-jaga andai kata mereka terpaksa harus bertarung atau mengadakan perang dengan orang-orang Xiao Yaokok. Sementara itu penjagaan di dalam kantor pusat otomatis lebih diperketat lagi. Demikian juga yang terjadi di Butongsan. Di sepanjang perjalanan menuju puncak gunung dibangun tenda-tenda beratap rumput. Di setiap tenda terdapat 4 anak murid Butongpai yang berjaga-jaga. Mereka membagi diri menjadi 2 rombongan, bergantian berjaga siang dan malam. Sayangnya ilmu silat yang mereka kuasai cukup terbatas. Mereka tidak pernah memergoki Wan Feiyang yang sering keluar menuju tempat terpencil untuk belajar silat. Mereka juga tidak pernah memergoki Fu Gyoksu yang sering berkunjung ke Telaga Dingin. Bagi orang yang berilmu tinggi, tentu tidak sulit melepaskan diri dari penjagaan murid-murid Butong itu. Seperti malam ini. Malam belum larut. Bulan belum sepenuhnya bulat. Di bawah cahaya rembulan yang redup, Fu Gyoksu melewati koridor panjang dan sampai di depan pintu kamar. Baru saja dia mendorong pintu, sudah dirasakan ada seorang yang mendekatinya dari belakang. Langkah kakinya terhenti seketika. Siapa? Aku, seiring sahutan itu, seseorang melintas di samping dan menerobos masuk ke dalam kamar. Tanpa bersuara sedikit pun, Fu Gyoksu mengikutinya masuk ke dalam. Kemudian dia merapatkan pintu kamarnya kembali. Orang itu sudah duduk di sisi meja. Pakaiannya berwarna abu-abu, kepalanya memakai sebuah topi pandan berbentuk aneh. Sebagian besar wajahnya tenggelam dalam topi tersebut. Siapa lagi kalau bukan manusia tanpa wajah dari Xiao Yaokok? Jangan khawatir. Tidak ada yang melihat aku, nada suaranya juga sama. Fu Gyoksu baru bisa menghela napas mendengar keterangannya. Mengapa kau bisa menyelinap ke sini? Apakah telah terjadi sesuatu? Tanyanya. Manusia tanpa wajah itu menganggukkan kepalanya. Kongcu, sapanya kepada Fu Gyoksu. Tubuh Fu Gyoksu berkelebat mendekati jendela. Dia menurunkan tirai jendela kamarnya. Sekejap kemudian, terlihat 2 orang penjaga dengan lentera di tangan melintas di depan kamarnya. Fu Gyoksu masih menunggu sejenak. Kau sudah boleh bicara, katanya. Butibun sudah mengetahui bahwa kita yang menyamar anggota mereka dan mengejar Chi Xiong Tojin. Fu Gyoksu terkejut sekali. Hah? Menurut laporan, mereka juga menggali kuburan dan membuka setiap peti mati. Mereka juga meringkus semua tetangga rumahmu dan menanyakan masalah ini. Ternyata mereka gesit juga. Toko obat yang kita gunakan sebagai penghubung sudah terbongkar rahasianya. Untung saja cepat diketahui oleh pihak kita. Mereka belum berhasil menemukan apa-apa dan juga tidak mendatangkan jagoannya. Mendengar nada bicaramu, tampaknya telah terjadi sesuatu yang berada di luar rencana kita, tanya Fu Gyoksu. Manusia tanpa wajah itu menyunggingkan sebuah senyuman yang mengerikan. Dapat dibayangkan bagaimana kalau seseorang yang tidak memiliki bibir tapi dapat tersenyum. Tentu saja yang terlihat hanya kerutan-kerutan pada wajahnya yang polos itu. Sam Kok Chu malah berhasil membunuh salah seorang dari huhoat mereka. Han Chiang Tiao Xiu. Suatu pembunuhan yang hebat. Fu Gyoksu merenung sejenak. Kemungkinan besar mereka tidak akan mengambil tindakan membalas dendam dalam waktu dekat ini. Karena kita melakukannya dengan rapi, mereka belum tentu tahu siapa yang melakukannya. Apalagi Toku Buti masih mengunci diri berlatih ilmu. Fu Gyoksu mengelus-elus dagunya. Oh ya. Banitua SIK itu. Sudah aku bawakan.
Bagus sekali. Yai akhir-akhir ini terus mendesak aku. Kadang-kadang aku sampai tidak tahu bagaimana harus memberi jawaban kepadanya. Hal ini tidak dapat menyalahkan Lao Chujin, majikan tua. Kalau sudah tidak ada harapan, ya tentu tidak usah dikatakan lagi. Namun begitu ada harapan, bagaimana dia tidak panik? Beliau sudah cukup menderita terkurung sekian lama di telaga dingin, kata si manusia tanpa wajah. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik pakaiannya. Fu Gyoksu menerima kotak itu dan membukanya. Serangkum bau harum segera terpancar dari kotak itu. Fu Gyoksu cepat-cepat menutupnya kembali. Dia mengeluarkan secari kertas dari sakunya dan menyodorkannya kepada manusia tanpa wajah itu. Di sini ada seorang pelayan bernama Wan Fei Yang. Riwayat hidupnya mungkin tidak sederhana. Di atas kertas ini ada bahan-bahan mengenai dirinya. Kalian selidiki asal-usul orang ini, perintahnya. Serahkan saja kepadaku. Ada lagi, lain kali kita jangan bertemu di sini lagi. Setiap tanggal 1 dan 15 aku akan turun gunung menemuimu, kata Fu Gyoksu selanjutnya. Baik, sahut manusia tanpa wajah sambil menyimpan kertas pemberian Fu Gyoksu. Apakah masih ada hal lainnya? Tidak ada lagi. Fu Gyoksu membukakan pintu kamar dan melongok ke sekitar. Setelah yakin tidak ada siapa-siapa, dia baru menggeser tubuhnya ke samping. Manusia tanpa wajah itu segera melintas di samping Fu Gyoksu dan menyelinap keluar. Tubuhnya bergerak bagai segumpal asap dan menghilang di kegelapan malam. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.